bagi semua. Engkau cintai kami dengan sepenuh hati. Kau teladan hidup ini, kau kebanggaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad, afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin, wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil ba'thi wad din. Ashabal fadilah, hadaratil ulama, hadaratil mustasyarin, hadaratil ru'asa syuriyah, ashabal ma'ahid, ashab at-turuqis sufiyah al-mu'tabarah, akhil aziz Kiai Haji Sholihin Shihab atalallahu baqa'ah, zuhran lana wal ummah, Ibu Nyai Rafiqah Darto Wahab a'azzahallah binti almarhum Kiai Munawir a'azzahallah, para pejabat pemerintah, Pak Camat, Pak Kapolsek, dan seluruh jajaran forum koordinasi pemerintahan, rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama, Badan Otonom, sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati ayyuhal hudur. 15 abad yang lalu masyarakat Arab adalah masyarakat jahiliyah, biadab, tidak mengerti agama, tidak mengenal wahyu kitab suci, tidak ada pendidikan, undang-undang, peraturan, nggak ada itu. 15 abad yang lalu. Mereka hidup bersuku-suku. Setiap suku punya Tuhan sendiri. Sehingga jumlahnya Tuhan 360. Di antara namanya Allata, Uzza, Manah, Hubal, Ya'uq, Yahuth, Nasr, Suwa', Wad. Itu diantara nama Tuhan mereka. Mudah sekali perang satu sama lain. Dan kalau sudah perang puluhan tahun hanya karena berebut air dan rumput. Itu wataknya bangsa Arab jahiliyah. Kalau punya anak perempuan, khawatir menjadi beban, memberatkan beban keluarga. Tidak malah membantu, tapi malah memberatkan. Lebih baik dikubur ketika baru lahir daripada nantinya jadi beban berat. Walhasil masyarakat Arab, masyarakat yang biadab, tidak mengerti hukum, undang-undang, akhlak, agama, gak mengerti itu, ilmu pengetahuan. Tiba-tiba lahirlah seorang bayi yang semenjak dalam kandungan ibundanya baru 2 bulan, ayahandanya meninggal dunia.
dalam perjalanan sepulangnya dari dagang, lahirlah bayi yatim baru usia 6 tahun. Ibunya meninggal dunia di tengah perjalanan sekembalinya dari ziarah kubur ayahandanya. Dipelihara oleh kakeknya. Baru usia 8 tahun kakeknya meninggal. Itulah anak kecil itu namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad berkembang menjadi remaja, tidak pernah ada kelebihan. Apa sekolah, apa melancong ke luar negeri, apa ketua LSM, apa jadi wartawan, apa jadi korlap demonstrasi, nggak pernah itu, nggak pernah muncul. Jadi Muhammad tidak pernah terkenal waktu remaja. Paling-paling yang mengenal orang Mekah saja, di luar Mekah nggak kenal. Kenapa? Allah menghendaki Nabi Muhammad yatim piatu dan tidak banyak bergaul. Kenapa itu? Karena Allah tidak mempercayakan pembentukan karakter, kepribadian, akhlak Muhammad kepada manusia. Gusti Allah boten percaya kalayan manusia agar mendidik Nabi Muhammad, nggak percaya. Karena kalau yang mendidik itu manusia biasa, ayahnya, ibunya, ustadz kiainya, dosen, guru besarnya, hasilnya seperti kita ini hasilnya. Ya ada yang benar, ada yang setengah benar, ada yang kadang waras, kadang kalau siang baik malam jahat, atau kebaliknya malam benar siang jahat, atau subuh baik jam 10 udah kurang ajar. Termasuk saya. Kenapa? Karena yang mendidik kita manusia biasa. Ayah ibu kita, ustadz kita, guru kita, dosen kita, ya hasilnya maksimal seperti ini. Udah maksimal ini udah. Oleh karena itu Allah tidak mempercayakan pembentukan karakter Nabi Muhammad kepada ayah ibunya, kepada gurunya, tidak. Rasul bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Yang mendidik saya Tuhanku, yang mendidik aku Tuhanku Allah, dengan pendidikan yang sangat sempurna. Fa ahsana ta'dibi. Tidak mungkin orang sesempurna Nabi Muhammad hasil didikan manusia. Ayo, sopo? Guru sopo, kiai sopo bisa mendidik murid kemudian muncul sempurna ke Nabi Muhammad? Ayo siapa ayo? Kalau Kiai Munawir punya murid Kiai Solihin udah luar biasa, ini udah pol maksimal sudah. Kalau Kiai Lirboyo punya murid ayah saya atau punya murid saya sendiri, ya sudah lumayan. Ayo siapa? Kiai siapa? Dosen guru besar sopo yang berhasil mendidik muridnya kemudian seperti Nabi Muhammad? Yang nggak ada. Maka Nabi Muhammad bukan muridnya siapa-siapa, bukan santrinya siapa-siapa, tidak belajar apa-apa kepada siapa, langsung ditangani, dihandle oleh Allah. Nabi Muhammad ketika masih pemuda tidak terkenal karena masyarakat jahiliyah. Masyarakat apa bu? Jahiliyah hanya mengenal, menghormati, memuja-muja 3 macam orang. 3 macam orang. Kalau bukan salah satu 3 orang, gak akan terkenal. Pertama,
syair, penyanyi. Wah, bisa terkenal itu, terkenal. Apalagi bisa ngebor, wah terkenal banget pun. Nabi Muhammad tidak pernah bernyanyi. Wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghi lah. Nabi Muhammad tidak pernah belajar bersyair menyanyi. Wa ma yanbaghi lah, dan tidak layak Muhammad belajar nyanyi. Paham Bu? Jadi Nabi Muhammad tidak pernah terkenal sebelum jadi nabi, karena masyarakat jahiliyah menghormati orang yang terkenal penyanyi. Yang kedua, masyarakat jahiliyah akan menghormati kahin, dukun, paranormal. Oh, ini pilbu paling laris dukun. Pilkada, pemilu, pilgub, pilpres, yang paling laris dukun, malah kiai kalah. Kiai kalah. Dukun panen. Nabi Muhammad tidak mengenal perdukunan. Wa ma huwa bikahin. Tidak pernah mengenal mantra-mantra, jampi-jampi, paranormal, gak pernah Nabi Muhammad. Jadi tidak pernah terkenal. Yang ketiga, ini cirinya masyarakat jahiliyah. Yang ketiga, sangat menghormati sahir, dukun santet, tukang. Ngerti santet Bu ya? Ngerti ya? Ya. Dukun menawi kalau ya seumpama di antara panjenengan pernah mendatangi dukun santet supaya mati ini tanggane kancane lah patenono iku, karena dia saingan saya dalam bisnis atau dalam politik. So, mau ada yang seperti itu, cepet-cepet taubat. Niku solate, maca Qur'ane, umroh hajine percuma itu, ambrol. Percuma sholat, percuma umroh, percuma haji, percuma istighosah, wiridan, zikir. Kalau datang ke tukang santet supaya mateni atau ngirim penyakit kepada orang yang dianggap musuhnya, ini percuma niku ibadahin wambrol niku. Nate mboten Bu panjenengan? Mboten nate nggih, alhamdulillah tenan lho ya. Lah Nabi Muhammad tidak pernah belajar santet. Bahkan dituduh Nabi Muhammad tukang sihir. Wa yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Quran jawab, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yad'a ilal Islam. Kurang ajar. Wa man azlam itu artinya ngoten. Wa man azlam itu artinya kurang ajar banget orang yang menuduh Muhammad tukang sihir. Padahal Nabi Muhammad itu hanya menyampaikan dakwah Islam. Ya Allah. Jadi sebelum jadi nabi, sing jenenge pemuda namanya Muhammad tidak terkenal. Sebab bukan penyanyi, bukan dukun, bukan tukang santet. Sampeyan pengen nyantet wong tak duduke dukune. Teng Cilacap wonten, Lumajang, Banyuwangi, menawa ning Gresik wonten menawa. Betul wonten iki. Nah, Nabi Muhammad atau Muhammad yang tidak pernah terkenal itu tiba-tiba menyampaikan kalam yang mengherankan, yang mengagetkan. Nabi Muhammad tidak pernah sekolah, gak pernah ngaji, gak pernah belajar ilmu nopo-nopo, buta huruf, gak bisa baca, gak bisa tulis, yatim piatu. Tiba-tiba ngendikan ngeten, waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu
ila siratim mustaqim. Kaget, semua orang kaget. Ini buta huruf, nggak punya pengalaman apa-apa, nggak pernah belajar, tiba-tiba mengatakan waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haq min rabbik. Kebenaran, al-haq, kebenaran hanya dimiliki oleh alladzina utul ilma, orang yang berilmu. Artinya kalau siapapun ingin benar, barang siapa yang ingin benar harus Lesi ngomong ini orang sekolah, lesi ngomong dosen pantas. Sing ngendikan ngeten Nabi Muhammad belum tahu sekolah, tiba-tiba mengatakan kebenaran dari Allah harus dicapai melalui ilmu pengetahuan. Ini Quran nih, bukan dari Nabi Muhammad sendiri. Ternyata luar biasa. 15 abad yang lalu Al-Quran turun, wahyu Al-Quran turun agar membangun umat manusia yang berilmu. Oleh karena itu Gusti Allah Al-Quran, Rasulullah boten ridho kalau melihat umatnya bodoh. Kalau melihat umat Islam buta huruf, bodoh, boten ridho Gusti Allah. Islam menghendaki umat Islam berpendidikan. Rasulullah menghendaki agar umat Islam semuanya cerdas. Milo ojo bosen-bosen ngaji bu nggih. Senajan pun sepuh, wonten pengajian mingguan nggih setiap minggu. Nah itu dalam rangka menghilangkan kebodohan. Nek ora bodoh pasti akan mendapatkan al-haqqu mir rabbik, kebenaran dari Allah. Kalau bodoh jauh dari kebenaran. Nek bener kebetulan itu. Apa kebetulan tuh? Ninggang, kalau bahasa Cirebon ninggang. Kadang-kadang bener kalau nggak berilmu. Tapi kalau dengan ilmu selamanya benar. Paham betul Bu? Petani kepengin panennya bagus, kudu nganggo ilmu. Pedagang pengen dagangnya untung, kudu nganggo ilmu. Anggota DPR, ketua partai supaya sukses jadi anggota DPR harus menggunakan ilmu. Orang don turu tok nang kursi DPR. Jadi kiai, imam masjid kabupaten Batang harus berilmu. Kalau tidak berilmu mundur, salah semua nanti jadi imam. Minimal paham tafsir Jalalain, paham hadis Bulughul Maram, paham Fathul Qorib dan fikihnya. Minimal itu. Masjid kabupaten, masjid kecamatan ya Safinah, Sulam. Kalau masjid kabupaten sudah kelasnya tafsir Jalalain, Fathul Qorib, Bulughul Maram, Jahir Kalamiyah lah, tauhidnya itu. Kalau dipegang oleh orang yang tidak berilmu, jadi imam masjid, salah semua nanti. Salah kabeh. Hanya ngandalkan jenggot dawa, nganggone gamis, jidate ireng lah. Padahal Quran mengatakan kalau mau benar dengan ilmu, dudu karo jenggot. Paham betul? Quran mengatakan kalau mau benar dengan ilmu, bukan dengan jidat hitam, bukan dengan gamis, bukan dengan sorban. Nggak penting itu semua. Pakai baju batik aja nggak apa-apa. Nah, oleh karena itu di bidang agama loh niki, ini kan pengajian agama niki. Saya nggak akan bicara ilmu pertanian atau ilmu yang lain. Saya akan bicara ilmu agama. Namanya pengajian kok. Kalau ceramahnya di rumah sakit, saya cerita kedokteran. Tokoh-tokoh dokter Abu Bakar Razi yang menemukan penyakit cacar,
Abdurrahman bin Nafis yang menemukan peredaran darah dalam tubuh manusia, Ibnu Sina yang menulis kitab Al-Qanun bagaimana membahas anatomi tubuh manusia. Kalau saya ceramahnya di rumah sakit, kalau saya ceramahnya di bank, bagaimana Abdullah bin Salam mempunyai ilmu namanya ilmu amwal, memanage harta, bagaimana tokoh-tokoh perbankan Islam. Ini ceramahnya pesantren berarti ilmu agama. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditulis oleh para penulis karena Kanjeng Nabi mboten saged nulis dhewe. Yang nulis Quran itu sahabat Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, itu yang nulis Quran. Ya, tulisan Quran zaman Kanjeng Nabi boten saged dibaca sekarang, nggak bisa dibaca. Titik saja nggak ada. Ba, ta, sa, nun, ya sama. Ayo bisa baca nggak itu? Nggak ono titik ya. Ba, ta, sa, nun, ya podo kabeh polos. Jim, ha, kho podo, dal, zal podo. Kalau nggak percaya, ayo datang ke kantor PBNU. Saya punya fotokopi Quran zaman Rasulullah. Kalau nggak ada fotokopinya Quran zaman Rasulullah, betul saja dibaca, titiknya nggak ada. Kalau ingin benar, umat Islam ingin benar baca Quran harus dengan ilmu. Maka ada seorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa bu? Alah, biasa nyebut nama, biasa nyebut namanya Solikin ya, pancen itu kan gampang padu. Toto Abul Aswad Ad, tahun 62 Hijriah bikin titik. Lah wafatnya tahun 69. Tahun 62 bikin titik. Ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, sa titik 3, jim titik 1, ha non titik, kho titik 1 di atas. Siapa yang bikin bu namanya bu? Sarapan aku tuh dedel banget nih. Sarapan ikan asin ya. Terutama santri-santri harus pahamin, santri-santri. Yang bikin titik adalah Badi'un Nuqat 'alal huruf adalah Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, wafat tahun 62 Hijriah. Bukan wafat, bikin titiknya tahun 62 Hijriah, wafatnya tahun 69 Hijriah. Wis ono titik, masih banyak orang gak bisa baca Quran. Piye supaya bener baca Qurannya piye iki? Wis ono titik padahal disempurnakan tulisan Arab oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi, wafat tahun 185 Hijriah, bikin harokat fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa yang bikin? Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi. Dudu Kanjeng Nabi bu, dudu sahabat. Paham betul? Ulama niki, ulama kiai lah, kiai. Dudu sahabat, dudu Kanjeng Nabi, dudu. Sing bikin fathah, doma, kasroh, fathaten, sinten bikin pak? Dudu sahabat. Jadi bid'ah itu. Paham betul? Ayo, nek pengen ora bid'ah maca Quran sing ora ana titike ayo, pengen ora bid'ah. Nek sing ana titike ana harokate bid'ah itu. Ngomong bid'ah tapi dhek ceramah khutbah penting kan? Khutbah kan rukun Jumat nggih, rukune salat Jumat. Nek ora ana khutbah ora sah. Khutbah nganggo bahasa Indonesia, bid'ah ora iku? Kanjeng Nabi nate khutbah bahasa Indonesia. Sing dibahas ngomong ini. Yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka itu adalah bid'ah. Lu dia itu ngomongnya bid'ah juga. Wah khutbah Jumat nganggo bahasa Indonesia. Kanjeng Nabi nate khutbah bahasa Indonesia. Iku mbae bid'ah iku.
padahal rukunnya sholat Jumat itu orang sembarangan ini. Ini orang khutbah resah. Khutbahnya nganggo bahasa Indonesia bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah sesat. Wa kullu dolalatin finnar, masuk rokok khutbah iku. Ini dilayani wong bodoh boten level kula lah melayani wong ngomong ini. Setiap yang tidak dilakukan Rasulullah tidak boleh kita lakukan. Nah dia kalau ngomong bahasa Indonesia kan kajian buat nanti ngomong bahasa Indonesia. Yang tidak dilakukan Rasulullah tidak boleh kita lakukan. Bid'ah, setiap bid'ah sesat. Bid'ah sesat masuk neraka. Nah dia kalau gak kerasa dia kalau lagi bid'ah, lagi ngelakuin bid'ah itu. Paham betul? Ilmu harokat titik bid'ah. Wes ono titik, wes ono harokat, masih banyak orang baca Quran salah. Maka ada ulama namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224 Hijriah, bikin ilmu tajwid. Baru ada istilah idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak, huruf mad. Siapa yang bikin Bu namanya Bu? Kalau nggak ada ilmu tajwid, alif lam mim dibaca alam itu tulisannya podo kan? Alif lam mim podo karo alam taro, alam nasroh, podo wae tulisan alam itu. Lah yang ini, yang alif lam mim bukan alam bacanya, alif lam mim. Bacaan itu namanya mad lazim harfi mustaqqal. Sopo sing jenenge ngoten lho? Yang ngasih nama ini ada mad lazim. Sopo yang ngasih itu? Kanjeng Nabi. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ulama yang mengatakan begitu supaya baca Quran kita benar.